Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua dapat memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mari wujudkan rasa syukur kita dengan meningkatkan amal ibadah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan kinerja dan jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan prestasi untuk meraih derajat takwa. Tetaplah semangat meraih target dengan motivasi kerja ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menunaikan ibadah dengan khusyuk dan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat pagi, dengan Olive, ada yang bisa dibantu? Kalaker, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Kami siap melayani. Kala Friends dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Senang sekali rasanya masih bisa menjumpai Tribuners semua tentu saja dalam program Syiar Ramadan, Ramadan Berkah untuk mendapatkan maghfirah dan pastinya rahmatnya bersama Kala Group dan juga Tribun Timur.
Nah, alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu sempurna, yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga tepatnya pada hari ini di 29 Ramadan kita masih bisa menyapa Tribuners dalam keadaan yang sehat dan juga pastinya dalam keadaan yang selalu bersemangat. Nah, hari ini teman-teman bisa lihat di belakang saya kita sedang berada di Benelli dan juga merupakan salah satu properti dari Kala Group. Untuk itu teman-teman yang ingin membeli motor Benelli sembari juga menikmati kopi yang ada di sini, ini sangat recommended banget dan pastinya harganya harga kantong pelajar. Oke, ini saya jadi promo juga ya. Tapi gak apa-apa, ini benar-benar recommended. Untuk itu buktinya pada hari ini tepatnya di episode 29 Tribun Timur dan juga Kala Group, hari ini kita bakalan live langsung di Benelli dalam program Syiar Ramadan. Nah, yang paling menariknya lagi karena hari ini bersama Ustaz yang senantiasa menemani kita ada Ustaz Sabarudin, kita akan membahas sebenarnya bagaimana sih tips and trick untuk mencetak generasi Qur'ani di era digitalisasi. Seperti yang kita ketahui juga Tribuners bahwa era digitalisasi merupakan salah satu era yang betul-betul kita berpacu di era globalisasi seperti itu. Yang ada sekarang juga era 4.0, bahkan pendidikan ekonomi yang serba digital. Hari ini gimana sih mencetak generasi Qur'ani ala digitalisasi? Langsung saja kita menyapa narasumber kita yang sudah berada tepat di samping saya, ada Ustaz Sabarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, hari ini Ustadz memang gayanya tidak seperti biasanya ya. Iya. Tribuners bisa lihat bersama Ustadz hari ini gayanya kayak anak-anak nongki ya, anak-anak kafe banget nih. Karena kebetulan kita berada di cafe Benelli. Iya, jadi kayaknya Ustadz habis ini langsung tag and pitch nih ya, Ya, buat betul. feed Instagram nih, mensupport juga nih kayaknya style Ustadz hari ini. Baik Ustadz, untuk itu kalau kita ngomongin masalah Instagram, ini memang erat kaitannya dengan sosial media. Sosial media lebih erat lagi kaitannya dengan era digitalisasi. Hari ini Ustadz yang mau kita bahas adalah bagaimana sih sebenarnya generasi Qur'ani ini kita bisa lahirkan, kita bisa cetak generasi Qur'ani melalui era digitalisasi yang kita lihat ini semakin kencang nih. Perubahannya membawa kita di perubahan era digitalisasi yang ada di 2022 ini khususnya. Langsung saja mungkin Ustadz boleh diberikan kami pengetahuan dan pengantar. Silakan Ustadz Sabarudin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Wal yakhshal ladzina, orang-orang merasa khawatir, orang tua dunia pendidikan merasa khawatir, law taraku min khalfihim, jika meninggalkan generasi diafan, generasi yang lemah. Betul. Lemah intelektual, lemah spiritual, dan lemah emosional. Maka kuncinya adalah falyattaqillah, dia bertakwa kepada Allah. Baik. Makanya kalau kita melihat konsepnya ini bagaimana cara mencetak generasi, karena kita tahu sekarang ini sudah generasi strawberry. Waduh. Artinya generasi instan. Dulu tentunya hidup ini adalah penuh pengorbanan. Berani berkorban, harus berani berjuang. Baik. Kalau sekarang generasi serba instan. Bahkan barangkali makanan jarang kita olah, tapi semua serba go food. Go food. Nah, inilah generasi sekarang. Nah, oleh sebab itu juga sama halnya dengan informasi-informasi yang sampai di dunia medsos. Oleh sebab itu ada dalam Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika ada informasi yang sampai, maka yang pertama harus kita lakukan adalah fatabayyanu. Harus sharing dulu baru sharing. Nah, maka inilah yang harus bagi generasi sekarang, yaitu generasi milenial, yang mana memang kalau kita melihat tadi sempat disampaikan itu 4.0 itu 4.0. Iya. Nah, sekarang sudah ada, sudah naik lagi menjadi 5.0. Artinya apa? Bahwa dunia ini akan berputar. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia akan berputar dan ujung-ujungnya adalah
orang akan mencari yang dinamakan dengan spiritualisasi. Orang jenuh dengan kehidupan dunia. Coba kita lihat, kenapa banyak sekali sekarang komunitas. Para artis buat komunitas hijrah. Kenapa? Karena sudah jenuh dengan kehidupan dunia. Maka dia akan kembali kepada Allah. Maka konsep yang pertama sebenarnya adalah bagaimana memperkuat keimanan generasi milenial, generasi muda sekarang. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, seorang ayah yang menjadi pelopor pendidikan karakter yang kita kenal dengan Luqman Al-Hakim. Luqman ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi diabadikan dalam Al-Quran, bahkan sebuah surah dalam Al-Quran yang dikenal dengan surah Luqman. Bagaimana sih konsep pendidikan? Ternyata ada 5 tahap. Kalau 5 tahap ini diterapkan dalam generasi milenial sekarang, itu bisa menjadi generasi Qurani. Dengan era digital sekarang, semua serba cepat informasi yang kita dapatkan, dan ini bisa sharing terlebih dahulu informasi-informasi sehingga sampai kepada dia bisa menjadi generasi Qurani yang tidak radikal dan juga tidak terlalu ekstrim, tapi menjadi generasi yang moderat. Konsep yang pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Dan di sini ternyata dunia pendidikan itu, generasi Qurani memang yang menjadi pionir adalah seorang ayah. Jadi masalah akidah ini harus seorang ayah lebih dekat kepada anaknya, bukan seorang ibu. Nah, makanya kalau kita melihat diibaratkan itu seperti halnya keluarga, ya. Kalau hewan itu kan ada 4 tipe itu. Ada tipe hewan yang hanya melakukan hubungan saja dengan si betina, kemudian betinanya ini melahirkan atau bertelur, kemudian itu dia tinggalkan. Iya. Ada juga seperti itu. Ya hanya dalam keluarga, setelah itu istrinya melahirkan, kemudian dia tinggalkan anaknya. Masa bodoh, dia tidak urus. Yang urus adalah istrinya. Ini seperti halnya dengan konsep keluarganya si ayam ini. Jadi si ayam itu ketika sudah bertelur, maka yang mengerami itu adalah induknya. Dalam hal ini adalah betinanya. Yang pelihara itu betinanya, mana jantannya. Dia pergi begitu saja. Tidak bertanggung jawab. Ada konsep keluarga yang kedua. Konsep keluarga yang kedua ini seperti burung puyuh. Oke. Burung puyuh ini ketika terjadi hubungan antara jantan dengan betina, maka yang mengerami itu adalah si jantan. Banyak dalam keluarga, ketika terjadi hubungan sudah bertelur, sudah melahirkan, justru yang menjaga itu adalah suaminya. Istrinya tidak tahu, dia tidak bertanggung jawab untuk memberikan asupan gizi kepada anaknya. Ada tipe keluarga yang ketiga, yaitu tipe keluarga itik, ya, atau bebek. Bebek itu ketika sudah melakukan hubungan betina dengan jantan, ya, kemudian bertelur, telurnya dibiarkan begitu saja. Jantannya pergi, betinanya pun pergi. Ada keluarga seperti itu. Pokoknya ketika dia melahirkan, suaminya pergi, istrinya pergi. Siapa yang pelihara? Neneknya yang pelihara, kakeknya yang pelihara. Dia. Bagaimana konsep pendidikan bisa didapatkan untuk mencetak generasi Qurani, sementara fondasi itu tidak bangun dari awal. Tapi yang paling menarik adalah konsep dalam keluarga merpati. Keluarga merpati ini sangat bertanggung jawab. Betinanya bertanggung jawab. Kalau jantannya terbang mencari nafkah, betinanya yang jaga. Kalau betinanya dia keluar, maka jantannya yang jaga. Semestinya dalam konsep keluarga ini bisa kita terapkan, karena kenapa? Pendidikan itu lahirnya dari keluarga. Tidak mungkin kita mencetak generasi Qurani kalau konsep dalam keluarga kita tidak terapkan dalam keadaan maksimal. Kita tidak bisa bebankan kepada sekolah. Kita sekolahkan anak kita di sekolah Islam. Ada pendidikan karakter, pendidikan Qurani. Akan tetapi ketika di rumah kita tidak terapkan, maka itu tidak bisa mencetak keluarga Qurani secara maksimal. Nah, tahapannya seperti apa? 1, perbaiki akidah terlebih dahulu. Ya. Makanya Luqman ini ketika dia bertemu dengan putranya, yang pertama itu adalah akidah. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Ini yang pertama. Maka sebelum anak-anak kita memahami tentang karakter, memahami tentang akhlak, maka terlebih dahulu bagaimana dia mengenal Tuhannya.
Kenapa? Karena kalau dia sudah mengenal Tuhannya, maka insya Allah semua akan beres. Masalah kejujuran, kalau dia kenal dengan Tuhannya, maka dia akan mendapatkan kejujuran. Coba kita lihat. Ada sebuah kisah, seorang guru yang memberikan ayam kepada seluruh santrinya atau kepada seluruh muridnya. Guru ini mengatakan bahwa cari tempat yang paling tersembunyi. Kemudian sembelilah ayam tersebut. Wah, semua dia sembeli. Ada yang lari barangkali di gunung bawah karai, ada di flyover sembunyi, kemudian dia sembeli. Ada satu anak, dia tidak sembeli. Nah, gurunya bertanya, kenapa tidak disembeli? Iya. Teman-teman Anda sudah sembeli, sudah mengatakan, dimanapun saya bersembunyi, saya lari ke gua, saya naik ke gunung, saya turun ke laut, tapi saya yakin selalu ada Allah yang memantau. Maka konsep inilah ketika kita terapkan, ini bisa mencetak generasi Qurani. Kisah yang kedua, seorang wanita, ya ini barangkali Tribuners, kaum hawa, seorang wanita, ketika berdialog dengan ibunya, ini tentang perdagangan. Ketika dia berdialog dengan sang ibu, kebetulan ibunya ini penjual susu kambing. Kemudian ibunya mengatakan, wahai anakku, bagaimana kalau susu kambing ini kita campur dengan air? Kalau kita campur dengan air, maka keuntungannya banyak. Ya, anaknya mengatakan, wahai bunda, ya, bagaimana mungkin? Ya, Anda bisa mencampur air susu ini dengan air, sementara ada Khalifah Umar pada saat itu. Ya, ibunya mengatakan, karena Khalifah Umar tidak melihat. Padahal pada saat itu Khalifah Umar itu belusukan. Khalifah Umar ini mendengar dengan telinganya di balik tirai bambu. Dia dengar. Maka putrinya mengatakan, wahai bunda, sekalipun Umar tidak melihat, tapi Tuhannya Umar itu melihat, yaitu Allah. Maka seketika itu ternyata Umar langsung dia beritahu kepada anaknya, mengatakan bahwa besok datang ke rumah si fulana, kamu lamar. Wah, langsung disuruh melamar. Ternyata orang yang jujur. Ini yang perlu kita terapkan. Makanya dalam kehidupan itu konsep kejujuran sering sekali kalau dari rumah kita sudah terapkan, maka insya Allah ini bisa mencetak generasi Qurani. Coba kita lihat. Terkadang seorang ibu itu membiasakan bohong kepada anaknya. Contoh, anaknya tidak mau makan. Kemudian dia mengatakan, harus coba makan. Kalau tidak makan nanti ada polisi nanti. Akhirnya padahal tidak ada. Nah, yang seperti ini sebenarnya konsep pendidikan yang tidak bersifat Qurani. Sehingga anak yang dilahirkan tidak bisa kita cetak menjadi generasi Qurani. Kenapa? Karena konsep yang diterapkan di rumah itu tidak mencerminkan konsep Qurani. Jadi yang pertama itu dalam mencetak generasi Qurani adalah akidahnya kepada Allah. Ketika dia mengakui tentang keesaan Allah, tentang adanya Allah, maka insya Allah kita baru masuk konsep yang kedua, yaitu akhlak. Nah, hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Bagaimana seorang ibu, cara anak menghormati kepada orang tuanya, hormat kepada ibunya, hormat kepada bapaknya. Nah, sekarang orang itu lebih dijauhkan. Bahkan dalam keluarga, bapak, ibu, anak berdekatan, tapi dijauhkan dengan dunia digitalisasi. Masing-masing sibuk dengan HP-nya, betul tidak? Betul. Si ibu barangkali sibuk dengan Makassar dagang. Si bapak juga sibuk dengan pekerjaannya. Anaknya juga sibuk dengan HP-nya. Maka yang bisa mempersatukan ini adalah bagaimana konsep pendidikan di awal ini kita sudah terapkan. Bahkan ya pernah saya dengar ada keluarga itu sudah dia terapkan bahwa penggunaan HP pun di rumah itu ada batasannya. Dari jam segini sampai jam begini itu penggunaan HP. Di luar dari jam itu tidak ada. Kenapa? Tujuannya adalah bagaimana konsep qarib, dekat dengan keluarga. Ini yang paling terpenting. Kemudian yang ketiga baru mau masuk konsep ibadah. Ya, jadi untuk mencetak generasi Qurani, tauhidnya bagus, kemudian yang kedua akhlaknya bagus atau karakternya. Makanya di Jepang, kalau kita bicara masalah Jepang ya, kebetulan saya juga belum pernah ke sana. Ya,
Tapi kalau kita melihat konsep Jepang itu ternyata mulai dari SD, bahkan TK itu belum ada buku paket. Iya. Tapi konsep yang diterapkan adalah konsep pendidikan karakter. Bagaimana budaya antri. Apa yang bisa didapatkan ketika dia antri? Satu, bersabar. Kemudian yang kedua, bagaimana dia menghormati haknya orang lain. Terkadang ada orang yang tinggi sekolahnya S1, S2, S3, tinggi sekolahnya. Tapi karena akhlaknya tidak ada, dia mengambil haknya orang lain. Coba kita lihat. Kira-kira yang korupsi itu, apakah orang berpendidikan atau tidak berpendidikan? Wah, orang berpendidikan. Tapi kenapa dia korupsi? Kenapa? Karena akhlaknya tidak ada, mengambil hak orang lain. Nah, setelah akhlak bagus, baru masuk konsep yang mana ibadah. Ya bunayya aqimis shalat, dirikan salat. Makanya anak-anak itu, ya sejak kecil umur 7 tahun diajarkan untuk salat. Masuk umur 10 tahun, maka dipukul kalau dia tidak salat. Kenapa? Karena konsep sholat ini adalah konsep bagaimana seorang anak dia jujur dalam sholatnya. Nah, coba, kalau Kinan barangkali sholat maghrib di dalam kamar, mati lampu, gelap gulita, tidak ada yang lihat. Kira-kira sholat maghribnya berapa rakaat? 3 rakaat. Berani kurangi menjadi 2 rakaat? Tidak. Pertanyaannya, kenapa tidak berani? Karena ada Allah yang memantau. Iya. Maka ketika di luar salat mampu kita terapkan, dan inilah nilai-nilai yang kita terapkan di luar salat, yaitu menjadi generasi yang jujur. Seia sekata, perkataan dan perbuatan. Nah, sehingga ini konsep yang keempat. Kemudian konsep yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana menerapkan seorang anak itu nilai-nilai kejujuran. Iya. Nah, makanya ada sebuah ungkapan mengatakan, kenapa orang Barat itu bisa berkembang? Karena di Barat itu sedikit diucapkan, banyak dilakukan, makanya berkembang. Kenapa di Jepang itu bisa berkembang? Karena di Jepang itu seberapa yang diucapkan itu juga yang dilakukan, makanya berkembang. Kenapa di India itu bisa berkembang, bahkan filmnya itu mampu mengeluarkan film itu 5 film per minggu. Kenapa? Karena orang India itu banyak dikatakan dan juga banyak dilakukan. Iya, tapi baik. ternyata orang Indonesia biasanya lain dikatakan, lain juga dilakukan. Iya. Makanya konsep seperti ini bagaimana bisa mencetak generasi Qurani, sehingga di era digitalisasi seperti ini informasi cepat sekali sampai, sharing sebelum di sharing dulu sebelum kita share informasi yang ada, dan mudah sekali kita dapat dunia pendidikan. Nah, kalau kita melihat dulu orang yang ingin membaca buku itu harus pergi ke perpustakaan. Tapi sekarang kan tidak mesti. Di HP kita, di gadget kita, semua ribuan kitab itu sudah kita lakukan. Ya hanya saja memang yang paling terpenting adalah bagaimana nilai-nilai agama itu tetap mesti ditanamkan dalam kehidupan sehingga bisa mencetak keluarga Qurani. Wallahu a'lam Iya. bishawab. Baik, ini luar biasa sekali ya Ustaz Sabarudin. Baik Tribuners, syukran jazakumullah untuk Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya karena kita sudah mempersiapkan satu pertanyaan yang berkaitan dengan mencetak generasi Qurani. Jangan kemana-mana, kita akan kembali seusai jeda berikut dalam program Syiar Ramadan. Ya, baik Tribuners, senang sekali rasanya kita kembali di segmen kedua dalam program Syiar Ramadan. Dan tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia dan bersama Ustaz Sabarudin.
Nah, pada segmen kali ini saya tadi sudah bilang di awal, saya sudah menyiapkan satu pertanyaan yang sangat menarik. Ustaz mungkin langsung saja ya, ini gimana sih sebenarnya kita memanfaatkan momentum bulan Ramadan agar mungkin kita bisa menjadi generasi Qurani. Jadi kita bukan mencetak, tapi kita jadikan dulu nih diri kita sebagai generasi Qurani. Gimana Ustaz tips and trick-nya? Silahkan Ustaz Sabaruddin. Iya, ini ada sebuah cerita seorang ayah yang menyuruh putranya untuk mengaji. Hampir tiap hari disuruh mengaji. Iya, baik. Tapi ini si anak jenuh. Kenapa kira-kira dia jenuh? Karena dia tidak dapatkan apa-apa. Hanya dia mengaji tiap hari, akhirnya dia bosan. Kemudian si bapak mengatakan, kalau sudah bosan mengaji, maka coba itu di belakang ada keranjang yang sudah lama tidak dipakai, sudah berdebu, sudah kotor. Itu silakan ambil keranjang, kemudian bawa ke sungai ambil air. Nah, dia turun ke sungai, dia ambil air. Setiap dia ambil air sampai di rumah airnya sudah habis karena keranjangnya bolong. Selama 1 minggu, bolak-balik. Akhirnya dia pun jenuh, mengatakan kepada bapaknya, "Pak, bagaimana saya disuruh ambil air menggunakan keranjang? Itu keranjangnya bolong. Setiap ambil air sampai di sini sudah habis." Maka bapaknya mengatakan, "Coba perhatikan apa yang terjadi." Apa kira-kira yang terjadi pada keranjang tersebut? Dia mengatakan, keranjang yang tadinya kotor karena sering bolak-balik mengambil air, akhirnya apa? Dia bersih. Oke. Ternyata ketika orang membaca Al-Quran, yang dibersihkan itu adalah hati. Maka ketika hati dibersihkan, maka semua mudah untuk masuk. Makanya kan sering kita baca doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Berarti yang di dalam ini yang dilapangkan. Baik. Ilmu tidak bisa masuk kalau yang di dalam ini tidak dilapangkan. Makanya ada 3 hal yang mesti dilakukan ketika ini mencetak atau menjadi diri generasi Quran. Yang pertama adalah faktor otak, ya, atau dalam istilah kita mengatakan intelektual. Kemudian yang kedua itu ada faktor hati atau dikenal dengan spiritual. Iya, baik. Kemudian jadi harus ada kecerdasan intelektual, harus ada kecerdasan spiritual, dan juga yang tidak kalah terpentingnya adalah kecerdasan emosional. Menurut penelitian di Barat, ternyata ketika para alumni di universitas terkemuka itu dikumpulkan di sebuah perusahaan besar, kemudian di ranking. Kira-kira ranking pertama itu yang seperti apa yang menjadi urutan pertama dari dari orang yang paling, kalau kita mengatakan bahwa pengusaha atau miliarder. Iya. Apakah IPK-nya tinggi atau nilai ijazahnya tinggi? Ternyata ketika ditelusuri IPK-nya yang tinggi, nilai ijazahnya yang tinggi itu hanya menempati urutan ke-30. Tapi urutan yang pertama itu ternyata ketika diteliti banyaknya pengusaha miliarder karena kejujuran. Maka ini yang barangkali diterapkan dalam diri kita, bahwa kalau kita jujur insya Allah, bukankah Rasulullah mengatakan alaikum bisidqi, ya, hendaklah engkau jujur. Fa inna sidqa, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa inna sidqa wa innal bir wa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan kepada ketenangan atau surga. Sementara sebaliknya, iyyakum wal kadzib, hindarilah kebohongan. Fa innal kadziba, karena sesungguhnya kebohongan itu mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan itu mengantarkan kepada neraka atau kesengsaraan. Makanya ketika kita ingin mulai dari diri kita, bagaimana menjadi generasi yang Qurani, maka 3 yang harus dicerdaskan. Baik. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan juga kecerdasan emosional.
ketika 3 rangkaian ini yang kita lakukan, maka insya Allah itu bisa menjadi atau mencetak generasi Qurani. Kalau orang hanya cerdas dari segi intelektual, tapi tidak cerdas dari segi spiritual, maka itu tidak mempan. Atau ada orang yang cerdas intelektual, cerdas spiritual, tapi tidak cerdas emosional, maka itu juga tidak bisa berhasil. Makanya ketika dunia pendidikan itu justru yang banyak kita lihat, kalau ada anak-anak yang aktif dalam tanda kutip kita mengatakan nakal, justru itu yang banyak berhasil, betul tidak? Betul. Justru yang pintar itu yang banyak jadi PNS, Ya. betul tidak? Tapi biasanya yang punya perusahaan, direktur, itu rata-rata anak yang dulunya barangkali dalam tanda kutip nakal atau aktif, justru itu yang banyak menjadi pejabat, anggota dewan. Coba kita lihat sekarang, banyak itu yang sering barangkali memimpin demonstrasi dulu, sekarang menduduki jabatan. Kenapa? Karena memang yang paling terpenting itu untuk menjadi generasi Quran itu ada 3 tadi. Yang pertama cerdas intelektual, cerdas spiritual, dan juga cerdas dari segi emosional. Oke. Yang terakhir, ketika reunian, kita kira-kira kalau reunian ini yang paling aktif siapa? Dulu yang aktif di sekolah. Coba kalau ada acara reunian, biasanya itu yang pasif itu ya memang yang bagus nilainya. Tapi yang anak-anak yang aktif waktu di sekolah, itu yang sering kalau ada acara reunian itu yang paling aktif menyapa dan sebagainya. Kenapa? Karena memang untuk mencetak generasi ini 3 yang dibutuhkan, intelektual, spiritual, dan juga emosional. Wallahu a'lam. Oke, baik. Syukran jazakumullah Ustaz Sabarudin, ini sangat luar biasa sekali ya Tribuners, dan juga tentu saja pada hari ini kita sudah diberikan ilmu yang sangat banyak di episode 29 kali ini, karena 3 poin tadi bisa menjadi salah satu bahan pokok kayaknya ya Ustaz. Kalau kita nyebutnya bahan makanan, ini adalah kecerdasan intelektual, spiritual, dan jangan lupa kecerdasan emosional. Masya Allah luar biasa sekali. Semoga juga kita menjadi manusia yang bisa memiliki ataupun juga menyeimbangkan ketiga kecerdasan yang ada ini, yang tadi Kinan dan Ustaz juga sampaikan. Dan semoga di momentum bulan suci Ramadan ini kita bisa manfaatkan dengan baik, dan juga kita bisa menjadi generasi Qurani yang nantinya juga bisa mencetak atau melahirkan generasi Qurani untuk masa depan yang lebih baik lagi, dan pastinya masa depan yang cerah, dan pastinya bermanfaat untuk banyak orang di kalangan masyarakat dan lingkungan dimanapun kita berada. Baik Ustaz Sabarudin, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Ini sangat tidak terasa karena kita sisa beberapa hari lagi untuk menyambut Idul Fitri, yaitu hari raya yang juga dirayakan dengan banyak orang umat muslim di seluruh dunia pastinya. Baik Tribuners, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Dan ini suasana Benele yang sampai sore ini semakin kita lihat sudah mendung-mendung juga, ini sebentar lagi kayaknya beduk untuk sama-sama kita menyambut saat-saat berbuka puasa. Dan tentu saja saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ustaz Sabarudin, Kala Group, dan juga pastinya Tribun Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.